satu kan tidak disalib kata kamu. Kamu setuju yang mana? Isa disalib atau tidak? Udah lari ke sana nih berarti. Kan topiknya masih penyalipan, Pak. Ya kalau Isa udah jelas lah bahwa Isa itu nggak disalib. Oke, berarti saya pegang ya premis Anda, Yesus jelas, Isa jelas tidak disalib ya. Oke, lalu An-Nisa 4 ayat 159, kan An-Nisa 157-nya bilang yang disalib kan bukan Yesus diserupakan. Oke, tapi ayat 159-nya dikatakan, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Jadi orang beriman tidak mungkin dia beriman kepada Isa kalau Isa belum mati. Ya, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Ya, jadi kalau Isa belum mati itu tidak boleh diimanin, Pak. Sekarang saya ambil Maryam 19, surat 19 ayat 33 yang tadi Pak Kacik kasih. Dan sejahtera atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi pada hari dia wafat, sebentar dulu, lalu dibangkitkan hidup kembali. Berarti tadinya kan nggak hidup, Pak. Oke. Terus di dalam Ali Imran ayat 55. Oke. Di sini dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, yang menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang mengikuti Isa itu adalah orang-orang yang mengikuti Isa ketika Isa sampai kepada akhir ajal, Pak. Nah, hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Ya, jadi di sini sudah jelas 3 ayat melawan An-Nisa 157. 3 lawan 1, Pak. Nah, sekarang Anda jawab bagaimana Anda bisa membenarkan An-Nisa 157 sesuai dengan pertanyaan bro saya tadi. Apa buktinya An-Nisa 157 lebih benar daripada An-Nisa 159? Silakan, Pak. Nah, karena Anda nggak ngerti konteksnya. Setiap manusia itu pasti akan dibangkitkan, termasuk juga Yesus. Jadi kebangkitan ini jangan GR lah, bukan kebangkitan yang terus makan ikan goreng itu bukan, beda. Ini kebangkitan setelah bagi Muhammad tidak ada. Tapi bagi ayat untuk Muhammad tidak ada diangkat itu. Sebentar, Pak Kacik. Tidak ada untuk Muhammad. Sebentar, Pak Kacik. Jawaban Anda itu, jawaban Pak Hasan itu betul. Secara logika saya hargai. Tetapi kalau bisa, sebentar, Pak. Mati akan dibangkitkan. Oh ya, saya juga tahu kalau orang itu pasti mati dulu. Sekarang saya tanya, jawaban Anda saya setuju, bukan tidak setuju. Tetapi ada nggak dukungan ayat Al-Qur'annya? Silakan, Pak. Satu aja, silakan. Ayat apa? Kan Anda bilang kalau untuk Isa bukan berarti dia disalib. Jadi Isa memang prosesnya harus mati dulu sama seperti kita, kan begitu maksud Anda, betul? Ya, betul. Betul. Nah, menurut Anda kalau khusus Isa begitu, mana ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan penjelasan Anda? Silakan. Menjelaskan bahwa setiap manusia itu selalu akan dibangkitkan. Bukan setiap manusia, Pak. Bukan setiap manusia, tapi untuk Isa, Silakan, Pak. Untuk Isa, itu sudah jelas di ayat tersebut, Pak. Jadi gini. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tidak ada satu muslim pun yang beranggapan bahwa kebangkitan Isa itu adalah kebangkitan ketika dia makan nasi ikan goreng itu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak usah bawa ikan goreng. Sebentar. Oke. Berarti menurut 3 ayat ini, berarti menurut 3 ayat ini Isa mati bukan tidak disalib, betul? Iya. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Berarti Isa belum mati? Belum. Oke, tapi Isa harus mati, hukumnya begitu, betul? Nanti, ketika dia setelah selesai melawan Dajjal, nanti. Ayat Al-Qur'annya silakan. Kenapa? Tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Kalau dia mati melawan Dajjal, silakan. Begini, Pak, pegangan umat Islam itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi hadis. Kalau kita compare antara Bible. Iya, silakan bawa hadisnya. Oh iya, saya harus cari dulu, nggak bisa, hadis itu banyak sekali. Tapi ya kalau modelnya diskusi sama saya mau cari-cari dulu, Pak, mending jadi pemain cadangan dulu, Pak. Nah, berarti sekarang saya ambil sajalah, saya percaya sajalah ya, saya berbaik hati nih. Saya percaya saja hadisnya betul. Isa melawan Dajjal mati, kan begitu? Bukan melawan Dajjal yang mati setelah itu. Loh, terus Isa matinya kapan?
setelah melawan Dajjal, Pak, sebelum kiamat. Iya, berarti kan Isa matinya setelah melawan Dajjal. Iya, karena itulah Isa itu tidak tahu hari kiamat, termasuk Yesus. Bukan, kita nggak bahas hari kiamat, Pak. Kita nggak bahas hari kiamat. Kan Isa harus mati. Sebentar, Pak. Jangan begitu kalau udah mau kena skakmat. Kan Isa harus mati. Kok peraturan mainnya kan Isa harus mati, betul nggak? Iya. Oke, terus Anda bilang Anda membawa hadis bahwa Isa matinya setelah melawan Dajjal. Dajjalnya duluan yang mati, terus Isa mati. Gitu. Enggak, bukan pada saat itu. Iya, nggak masalah. Tapi Isa matinya setelah melawan Dajjal, kan begitu? Ya. Oke, setelah melawan Dajjal Isa mati. Sebentar, setelah melawan Dajjal Isa mati, setelah itulah jauh-jauh lah. Mungkin Isa lagi Halo. Samuel. Iya, sebentar. Oke. Ya, kan, Isa mati kan sebentar Pak Hasan. Isa mati kan terus diangkat, betul nggak? Iya, mati ya, sama seperti manusia, mati terus. Iya, mati sama seperti manusia. Setelah mati dia nanti diangkat, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya, diangkat ke alam kubur. Oke, betul, diangkat. Berarti ketika Isa nanti matinya nanti bukan karena disalib, terus dia diangkat, lalu 3 ayat tadi, surat Maryam tadi ayat 33 batal dong Pak. Karena kan Yesus kan diangkatnya kan, Isa diangkatnya kan ketika mau disalib Pak. Kok diangkat lagi 2 kali Pak? Katanya dia diangkat setelah mati. Kalau begitu saya meninggal pun juga diangkat dong. Loh enggak, kita nggak usah lari ke Anda. Kita bicara soal Isa. Kan Anda tidak pernah diangkat gara-gara mau dirampok. Kan nggak pernah. Nah kan Isa kan diangkat gara-gara mau disalib. Nah, lalu Isa diangkat nih. Kan Isa diangkat, diserupakan kan Isa diangkat. Lalu kan Isa nanti mati setelah melawan Dajjal. Setelah berapa lama melawan Dajjal dia mati. Lalu diangkat. Berarti diangkat 2 kali gitu. Pengangkatannya beda. Yang pertama pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Karena itu tadi pengangkatannya beda. Oke, Anda lari ke situ. Pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Silakan tunjukkan ayat Al-Qur'an ya. Silakan. Yang tadi Anda bacakan itu loh. Loh, kan itu pada waktu Yesus disalib. Kan pada waktu Yesus disalib kan pada waktu Isa disalib diangkat beserta jasadnya, betul nggak? Iya. Waktu Yesus mau disalib diangkat beserta jasadnya nggak? Anda jawab. Ya pada saat proses mau disalib itu dia diangkat, dipisahkan dari umat-umat. Iya, sama jasadnya nggak? Iya. Oke, kenapa tadi Anda bilang lagi setelah melawan Dajjal diangkat dengan jasad-jasadnya lagi, Pak? Apa bedanya? Enggak lah. Setelah mati ya dia diangkat rohnya aja. Sama seperti mana ayatnya yang ngomong begitu? Tadi kan Anda bilang jasad-jasadnya. Setiap manusia yang bernyawa pasti mati, Pak. Ya udah, Anda bikin kitab baru aja seperti Syekh Nawawi, bikin Al-Qur'an baru seperti Syekh Nawawi, Anda ngarang ayat aja mendingan gitu loh. Gimana? Biar saya daftarkan ke Pak Muhammad Kacen nih. Itu jelas ada ayatnya. Jelas mana ada ayatnya? Mana ayatnya? Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Iya, soal si Isa ini kan si Isa diangkat waktu mau disalib sama jasad-jasadnya. Tapi dia kan nggak mati kata kamu. Tetapi menurut aturan permainan Al-Qur'an surat Maryam 33, dia kan harus mati diangkat. Nah, lalu diangkat lagi setelah melawan Dajjal. Padahal ayatnya nggak ada di Al-Qur'an, kata kamu di hadis. Saya terima hadisnya, oke? Lalu diangkat lagi kan begitu. Lalu mati, diangkat lagi, lalu mati, diangkat nyawanya. Iya mati, diangkat, iya. Berarti Isa diangkat 2 kali dong. Satu jasadnya, yang kedua mati sebagaimana manusia biasa diangkat nyawanya. Karena itulah ketika Pak Kacen ngomong bahwa sebentar, nggak usah ke Pak Kacen dulu, kamu jangan kabur dulu. Sekarang yang kamu katakan itu dalil hadisnya mana? Yang diangkat hanya nyawanya saja, mana dalil hadisnya? Ya setiap orang silakan. mati pasti diangkat, Pak. Jangan, kamu bukan Quraish Shihab, nggak boleh bikin tafsir. Nah, kamu bikin. Loh, sekarang mana? Hadisnya mana? Tafsir Ibnu Katsir mana? Ayat Al-Qur'an mana? Silakan. Belur. Ini udah sangat jelas sekali setiap manusia yang bernyawa. Iya, itu sangat jelas. Iya. Itu sangat jelas, tetapi Isa kan di situ surat Maryam 33 kan bukan untuk semua manusia, untuk Isa kok. Saya coba baca. Saya baktikan putih Alkitab ya. Kenapa? Loh enggak. Kamu jangan ngemis dari Alkitab. Kamu harus jelasin. Tenang Pak, jangan emosi Pak. Kan Maryam itu mu di situ siapa? Surat Maryam mu di situ siapa?
Baca Loh, lagi. Di Al-Quran, di surat Maryam 33, dan sejahtera atasnya. Nya di situ siapa? Oh, Yesus. Yesus. Nah, kok kamu bilang semua manusia? Kenapa? Yang mati, yang semua manusia itu yang mati. Nggak ada. Jangan malu-maluin umat Islam. Udah, jangan malu-maluin, Pak. Udah kena skakmat, Pak. Tidak terasa malu sama sekali tidak. Karena itu ketika KKC menyebut ya udah, Pak KC, Pak Manumbulu, saya udah kelar. Nah, silakan Anda nikmati kuenya, masih ada kue nih, silakan. Makanya saya ikut ketawa ketika Bang Samuel bahwa Yesus itu Bang Samuel adalah nih, Alfa. sebentar. Bagaimana mungkin Yesus itu disebut Alfa ketika ia bermula dari firman? Bang Samuel, tadi kita kan belum selesai ya? Ya. Belum selesai ya. Berarti Pak Samuel sebentar, Pak Feli. Berarti Pak Hasan selesai ya? Loh, ya Belum, makanya nanti itu boleh Yesus lanjut. nggak tahu hari kiamat karena dia udah meninggal. Kamu ngarang ayat itu, Silakan Bacalah di Alkitab Anda. Oke. Yesus nggak tahu hari kiamat karena dia udah meninggal sebelum kiamat. Pak Hasan, coba Anda baca Al-Jufruf 61. Apa? Ya, silakan. Ya, tanda-tanda hari kiamat, bukan mengetahui tentang kiamat. Baca, silakan baca. Silakan Dan baca. sesungguhnya perhatikan Al-Jufruf 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke, ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Ya, karena ini dengar dulu, jangan potong-potong. Ya. Korupsi karena Anda mengkorupsi. Sebentar, Pak Hasan diam dulu, Pak Hasan. Pak Hasan diam dulu, bentar dulu, Pak Hasan. Ya, Al-Jufruf 61 isinya 3 kalimat. Kalimat pertama saya baca. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke? Yang kedua, karena itu, dengar dulu. Dengar dulu, Pak Hasan. Pak Hasan jangan dipotong. Ya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Akunya huruf besar tuh. Oke? Kemudian ayat 61 ditutup dengan kalimat tegas, kalimat ketiga. Inilah jalan yang lurus. Oke, setuju. Anda mau baca apa? Ya. Oke, saya tambahkan. Sebentar. Menurut Yesus saya tambahkan sebentar, Pak Hasan. Bentar, saya dulu meminta sebentar. Tadi kamu membahas soal surat An-Nisa ayat 157 ya Pak ya. Dan kamu menyatakan bahwa Al-Masih itu tidak dibunuh. Sebentar, jangan dipotong-potong. Menurut di surat Al-Maidah ayat 117 Pak, Al-Masih itu udah diwafatkan. Yang artinya Isa udah dibunuh Pak. Surat Al-Maidah ayat 117 Pak. Ditidurkan Pak, kalau Anda membaca itu dibunuh ya enggak cocok lah kasih nama ulama gitu. Enggak, gini. Kata diwafatkan itu dibunuh apa enggak? Aduh. Itu Anda harus ngerti bahasa Arabnya, makanya jangan jadi umat terjemahan. Diwafatkan itu mati apa enggak? Ya, makanya Pak, tadi itu saya ngomong. Diwafatkan itu mati apa enggak? Ya. Wafat itu mati enggak? Orang tidur juga disebut diwafatkan. Mana ada orang tidur wafat. Mana ada orang tidur wafat. Hari ini telah wafat, artinya hari ini telah tidur. Bentar. Jadi gini Pak Hasan. Jadi begini Pak Hasan, saya koreksi sedikit ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-87, di situ ada 2 nabi yang namanya tertara di situ, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kalau menurut Anda, nabi yang dibunuh di ayat itu siapa Pak? Isa atau surat Al-Baqarah ayat 87 Pak? Baca Pak. Saya bukan silakan dibaca Pak. Ya baca dong, ada yang anduk. Silakan Pak, KC baca ayatnya Pak. Al-Baqarah ayat 87 Pak. Ya, saya menarik tadi kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat ya. Ya, itu alasannya. Sebentar Pak Hasan, sebentar. Pak KC tolong dibaca dulu. Baik, sebentar. Silakan Pak KC dibacakan ayatnya. Ya. Di sini
Di sini jelas dikatakan walaqad ataina Musa likitaba wa qafaina min ba'dihi bil rusuli wa ataina Isa ibnu Maryam bainati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulu bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami usulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu nyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? Nah, ini Muhammad Katsir ini kena ayat ini nih, hampir dibunuh. Ya. Oke, bentar. Oke, sebentar Pak Hasan. Pada yang kita baca tadi surat Al-Maidah ayat 17, Al-Masih itu diwafatkan ya. Di surat Al-Baqarah ini ada dua nabi yang namanya tertulis, yaitu Musa dengan Nabi Isa. Menurut pandangan Pak Hasan, yang dibunuh di sini siapa Pak? Musa apa Isa Pak? Nabi Isa nggak pernah masih hidup ya? Terus yang dibunuh di ayat itu siapa Pak? Yang jelas Nabi Isa nggak pernah dibunuh, nggak pernah mati. Oke, kalau yang dibunuh itu siapa Pak? Gitu loh. Hadisnya mana? Aduh, dia Pak Kace ke toilet dulu lah. Haleluya. Menurut Bapak, yang dibunuh di situ siapa Pak? Musa atau Isa Pak? Di sini ada dua nabi Pak. Isa nggak pernah mati. Jadi ya kalau Anda bisa berpikir logis, kalau menurut Anda di antara dua itu ada yang dibunuh, ya berarti jelas bukan Isa. Tapi sebentar, saya ini menarik dengan teman-teman Kristen di sini. By the way, menurut Anda ini Yesus jangan lari dulu, Bukan, sebentar dulu, Pak Hasan. Dengerin. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu Pak ulama muda. Ya. Sebentar Pak. Pak ulama muda, handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Supaya nggak dubbing suaranya Pak. Jadi enak komunikasinya. Oke, sekarang udah bagus. Coba dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Masih dubbing suaranya. Halo, udah bagus. Coba Pak, coba bicara Pak. Di sini normal sih. Ya, halo. Oke, ya. Bagus. Oke. Di ayat, oke, menurut Pak Hasan, siapa nabi yang dibunuh di ayat itu, Pak? Karena di situ ada hanya ada dua nama yang disebut di ayat itu, Pak. Isa dengan Musa. Kalau Anda menyatakan Musa yang dibunuh, tunjukkan dalilnya di mana ayatnya Musa itu dibunuh. Silakan. Sebentar, yang mempremis bahwa di antara mereka ada yang dibunuh kan Anda. Kok saya yang suruh nunjukin, gimana sih? Nah, sekarang enggak begini Pak Hasan. Jadi begini, kalau menurut Pak Hasan, nabi yang dibunuh di situ siapa Pak? Loh, yang menurut dibunuh kan Anda. Terus saya kan ayat itu menyatakan begitu Pak. Loh, kok bisa saya disuruh menunjukkan mana yang dibunuh? Ah, udahlah, topik yang lain. Itu ayatnya kan bilang dibunuh, Pak Hasan. Gimana sih? Hah? Gimana? Itu Pak Hasan itu gak baca itu. Ya, Pak Hasan, jangan bertakiah. Bertakiah gimana? Pak ulama muda, ayatnya kan bilang di situ dibunuh. Disinilah buktinya bahwa umat Islam banyak yang tidak memahami Al-Quran. Pak ulama muda, di sini kelihatan banyak umat Islam yang tidak memahami Al-Quran. Sehingga ditanya ayat ini bingung dia. Berawal dari firman. Pak Hasan, gak usah muter-muter. Anda begini, buku lain, buku Anda aja Pak Anda aja nggak paham buku Anda sendiri. Itu Al-Baqarah ayat berapa ya? Al-Baqarah ayat berapa? 87 ayat 87. Okay. Ayat 87.
Iya, udah. Silakan Ayat lanjut. 87. Jelas di kalimat terlahir dikatakan oleh Allah sebahagian yang lain gimana Pak Kaci kalimat terlahirnya? Kalimat terakhirnya sesungguhnya ada yang sebagiannya menyombongkan diri dan sebagiannya didustakan dan sebagiannya lagi dibunuh. Nah, ada kata dibunuh Pak Hasan. Iya. Jadi begini Pak Hasan, di ayat itu ada dua nama nabi yang disebut, Musa dengan Isa. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu siapa? Itu Pak Hasan. Bukan Nabi Isa yang jelas. Oke, kalau alasannya Nabi, bukan Nabi Isa itu tampilkan dalilnya Pak Hasan, dasarnya. Aduh, kan udah tadi Nabi Isa diangkat. Nggak sanggup dia Pak, nggak sanggup. Sebentar, Pak Hasan. Bukan itu. Kalau di situ yang dibunuh adalah Musa, mana ayatnya di Al-Qur'an Musa dibunuh, gitu loh maksudnya, Bro. Oke, sebentar yang lain. Di surat Al-Maidah tadi, di surat Al-Maidah ayat 117 tadi kita baca, Isa itu udah diwafatkan, Pak. Oh, makanya saya ambil loh. Itu kan makanya nggak apa-apa, menurut Anda itu nggak apa-apa. Bukan Pak, tetapi menurut Al-Quran loh. Coba baca di surat Al-Maidah ayat 117 Pak. Isa itu udah diwafatkan Pak. Oh bukan, diwafatkan itu ditidurkan. Enggak, ada yang mengatakan kata wafatkan itu mati Pak. Karena ada ayat yang ngomong ditidurkan itu dengan kata-kata yang sama. Gitu Pak. Tidur dan mati itu tidak beda Pak. Ada ayatnya Pak, tapi saya harus cari dulu karena memang saya bukan ustadz. Jadi begini Pak Hasan, karena kita udah mengetahui bahwa Al-Quran itu kontradiksi satu dengan yang lain, maka kalau nggak kontradiksi Pak, sekarang Anda jawab aja. Menurut Bapak di surat Al-Baqarah 87 yang dibunuh di ayat itu siapa? Di situ ada dua nabi. Oke, kalau bukan Nabi. Oke, kalau bukan Nabi Isa, Anda menekankan Nabi Musa yang dibunuh, Pak? Oh, mungkin aja atau di antara yang lain, nabi-nabi yang lain memang ada dibunuh oleh Yahudi. Oke, kalau Anda menekankan Nabi Musa, sekarang tunjukkan dalil di dalam Al-Qur'anmu yang menyatakan bahwa Musa itu dibunuh, Pak. Silakan. Saya berikan sebentar. Saya berikan kamu waktu atau masa memberikan ayat ke saya selama 1000 tahun Pak. Nggak usah. Oh, jadi nggak ada ya Pak ya? Oke, sekarang saya simpulkan. Bahwa semuanya skakmat mulu Pak. Gimana Pak Amin ini Oh, jangan marah-marah dong Pak Amin. Masa dibilang Hansip aja marah? Saya marah-marah sensi ya. Ngomongnya pelan-pelan begini. Sekarang udah kulit udah minum kayaknya. Silakan Pak Hasan begini Pak Hasan. Lebih baik Pak Hasan daripada ngikut Muhammad tidak jelas, surga atau neraka tidak tahu. Lebih baik Pak Hasan sekarang menyerah diri dibaptis. Ini kebenaran. Boleh saya ikut nimbrung nggak nih? Saya boleh ikut nimbrung nggak? Iya, Pak KC, Anda itu lebih bagus jadi sales mobil. Lebih bagus sales mobil lah. Sales mobil itu boleh bertanya. Pak Samuel, Pak, saya mau sampaikan dulu kalau Pak Hasan kabur karena alasan ngantuk, ya. Ya, itu saya perlu tegaskan supaya penonton tahu bahwa Pak Hasan karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari ulama muda tadi, akhirnya beliau kabur, ya. Beliau meninggalkan. Dan saya dari tadi panggil Nandar tapi nggak masuk dia. Kelihatannya tidak punya nyali untuk, atau mungkin dia sudah ketakutan untuk dibaptis kali. Ya, saya dari tadi panggil Nandar ini. Pak Nandar, Pak Nandar, saya dari tadi kasih kesempatan tapi dia nggak mau masuk.